Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang program guru belajar seri pendidikan inklusif. Apa itu program guru belajar seri pendidikan inklusif? Program guru belajar seri pendidikan inklusif merupakan kegiatan yang dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu bimbingan teknis, BIMTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Tujuannya adalah yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberadaan peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrik, serta membuat program pembelajaran individual PPI. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Materi BIMTEK, keberagaman peserta didik, kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, peserta didik reguler. Yang kedua, peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Peserta didik reguler adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu, misalkan hambatan fisik, mental kognitif, sensorik, dan hambatan lainnya yang menyebabkan mereka mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu, seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan dengan autistik, dan hambatan lainnya seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, identifikasi. Proses menemukan peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Yang kedua, layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keempat, menempatkan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk asesmen itu dibagi menjadi 2, yaitu asesmen konsep umum adalah proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Yang kedua, konsep khusus. Proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Untuk tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsinya yaitu untuk membantu guru dan terapis dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Kemudian, sasarannya adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan
sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Planning matrix, mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Tujuan planning matrix. Yang pertama, memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, menganalisis dampak aspek akademik atau kekhususan. Yang ketiga, analisis strategi layanan akademik. Fungsi planning matrix adalah memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual ABK baik aspek akademik maupun khusus. Yang kedua, membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai dengan temuan asesmen. Yang ketiga, memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang harus segera dilakukan. Yang keempat, menganalisis dampak temuan kondisi aktual ABK dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. Yang kelima, menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktual ABK dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. Yang keenam, menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan pada tabel tersebut. Melalui tahap pelatihan ini, Anda akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan hasil asesmen akademik, dan menyusun planning matrix. Yang ketiga, mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Oke, sekian penjelasan dari saya. Dan silahkan Bapak Ibu Guru segera gabung dan ikuti pelatihannya. Terima kasih.